Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore kali ini kita akan mengulas sedikit tentang kehadiran Satrio Piningit di tahun 2024 dan yang akan memimpin Nusantara. Untuk yang pertama kita akan bahas yaitu Satrio Piningit sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, mempunyai istri, dan mempunyai anak. Untuk itu Satrio Piningit beserta keluarganya sangat menginginkan kita semua sebagai rakyat untuk kembali kepada kesadaran masing-masing, dan yang akan memakmurkan bumi Nusantara adalah dia seorang pendekar sakti tanpa aji-aji, melawan sambil tertawa. Jadi orang lain itu atau orang-orang yang sudah siap menghakimi Satrio Piningit atau yang ingin menghancurkan Satrio Piningit dan Satrio Piningit atau Ratu Adil, dia melawan sambil atau dia dilawan sama musuh-musuhnya, dia malah tertawa karena dia adalah seorang sosok yang sangat tinggi derajatnya di hadapan Yang Maha Kuasa. Para putra-putri Nusantara yang akan membangun para putra-putri Nusantara yang akan membangun negeri ini dimanapun semua berada. Kita bantu Satrio Piningit untuk mengembalikan kembali ajaran budi pekerti, ajaran adiluhung, ya, ajaran tata krama dan ajaran sopan santun dan ajaran kedamaian pada semua alam. Untuk membahas tentang Satrio Piningit, di manakah dia berada, ataukah dia sosok seorang pemuda atau dia adalah sosok bapak, ya, seorang bapak yang sudah mempunyai keluarga seperti itu. Untuk menggali lebih dalam lagi seorang sosok Satrio Piningit, dia bisa dikatakan seorang bapak untuk seluruh dunia. Kalau kita membahas bahwa Satrio Piningit sebagai laki-laki
dan Ratu Adil bisa disebutkan juga sebagai wanita, ya, seperti itu. Karena bersifat ratu seorang perempuan dan satrio seorang lelaki. Jadi mereka berdua satu pasang kekasih yang sudah dianugerahi anak. Sekarang umurnya Satrio Piningit sekitar 30 lebih, 35. Itu sebagian orang atau ahli spiritual mengatakan seperti itu. Namun ada pendapat lain, seorang Satrio Piningit itu sudah cukup usia, sudah berumur 40 tahun bahkan lebih, ya, seperti itu. Karena di dalam raganya Satrio Piningit itu dipenuhi dengan leluhur, ya, leluhur Nusantara yang berada di bumi pertiwi ini. Jadi dari 1000, ya, mungkin dari 1000 leluhur yang ada di Nusantara bersatu ke dalam raganya seorang Satrio Piningit. Bahkan dalam lelaku spiritualnya seorang Satrio Piningit itu sudah sangat pedih, ya, sangat pedih sekali dalam perjalanan spiritualnya seorang Satrio Piningit. Dia sudah ditinggalkan ayah dan ibunya, ditambah lagi sewaktu dia masih muda dia sangat perih sekali kehidupannya dan hanya memohon dan meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang Satrio Piningit atau bisa disebut juga Ratu Adil. Kenapa disebut Ratu Adil? Karena dia sudah adil kepada dirinya sendiri maupun kepada negeri ini, ya, untuk menghidupkan lagi jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa pembangun untuk negeri kita tercinta ini. Kita membahas tentang lelaku spiritualnya Satrio Piningit, yaitu dia hidup menyendiri, dan ketika Allah memberikan dia seorang pasangan, seorang kekasih atau seorang calon istrinya, itu juga istrinya seorang, kalau bisa disebutkan titisan, itu bukan titisan tapi kayak semacam terah, ya, terah. Jadi ada terah gitu. Misalkan terah kerajaan Majapahit atau terah kerajaan Ratu Pantai Selatan, dan kita harus bisa membedakan antara Ratu Pantai Selatan dan Nyi Roro Kidul. Maaf, ini agak berisik karena kita berada di alas atau di kebun seperti ini. Untuk membahas tentang Satrio Piningit kita harus berada di alam. Karena semuanya alam ini akan tenang jika Satrio Piningit sudah siap membangun karakter, membangun jiwa-jiwa
para penolong untuk negeri ini. Seperti itu saja. Satrio Piningit hanya terlihat oleh kita itu sosoknya itu manusia biasa, ya. Memang benar sosok manusia biasa. Makan minum biasa, tidur biasa, semuanya juga itu biasa. Tetapi jikalau kita ingin menghancurkan atau ingin istilahnya ingin melenyapkan Satrio Piningit atau Ratu Adil, atau juga menyerang dalam istilah goib, maka Satrio Piningit hanya akan tertawa, ya, melihat kelakuan orang-orang yang jahat, niat orang yang jahat. Satrio Piningit dibentengi oleh para leluhur. Jadi kita harus anut kepada seorang pemimpin Nusantara, yaitu Satrio Piningit. Dimanapun kita berada, kita harus mendekatkan batin kita atau mengolah batin kita untuk siapakah sosok Satrio Piningit atau bagaimana penampakan Satrio Piningit. Di dalam ramalan Jangka Jayabaya, di situ disebutkan bahwa di tahun 2024 sekarang ini, jadi berbagai versi ramalan Jangka Jayabaya, ada yang meramalkan di tahun 2022 atau 2023, 2024 sekarang ini. Jadi banyak versinya tentang kisah cerita yang diramalkan oleh Raja Jayabaya Kediri. Maka Satrio Piningit sudah bergerak, ya. Sudah bergerak membangunkan jiwa-jiwa para manusia Nusantara untuk tidak lagi mengagung-agungkan atau meninggi-ninggikan ajaran atau budaya luar seperti itu. Ingat, budaya luar yang harus kita bangun karakternya, yaitu budaya Nusantara yang asli, ya. Misalkan di Kalimantan, silahkan sahabat semua budayakan budaya Kalimantan, itu budaya Nusantara. Yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Sulawesi, dan yang ada di Papua, silahkan sahabat budayakan. Maka kita akan menjadi bangsa yang kuat.